Musim libur sekolah menjadi momen bagi keluarga untuk berlibur, tapi nahas bagi seorang tante dan keponakan di kawasan sebuah kolam renang Hotel Minak Jinggo, Banyuwangi, Jawa Timur. Minggu pagi 24 Desember lalu, keduanya ditemukan tewas di dalam kolam renang. Belakangan korban diketahui berinisial MTC berusia 33 tahun dan DAH berusia 10 tahun. Kedua korban merupakan warga Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Usut punya usut, kedua korban rupanya tenggelam karena tidak bisa berenang saat masuk di kolam renang sedalam 1 meter lebih. Kuat diduga saat kejadian tidak ada sama sekali tim rescue di kolam renang tersebut, sehingga korban tak bisa tertolong. Korban diketahui tenggelam setelah beberapa tamu hotel lainnya yang berada di kolam renang mendengar permintaan tolong. Beberapa tamu sempat melakukan pertolongan hingga korban dievakuasi ke pinggir kolam. Korban yang tak sadarkan diri sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Husada Krikilan, Banyuwangi. Tapi sayang, pihak rumah sakit menyatakan kedua korban telah dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Atas insiden tersebut, pihak keluarga korban sepenuhnya bisa menerima. Mereka menolak korban untuk diautopsi. Jenazah korban MTC dan DAH kemudian dibawa pulang dan dikebumikan di sekitar tempat tinggalnya di Gresik, Jawa Timur. Kejadian liburan di kolam renang berbuah petaka ini pada akhirnya berakhir duka. Lantas bagaimana ungkapan keprihatinan selebriti? Benarkah siapa saja yang ingin mengisi waktu berenang harus tahu kemampuan dan awas dengan lingkungannya sehingga tidak terjadi korban tenggelam? Pertama-tama gue turut bela sungkawa buat keluarga korban dan tanggapan gue sendiri tentang musibah yang terjadi tersebut sungguh-sungguh sangat disayangkan juga ya, karena lagi liburan di hotel bisa-bisanya tante dan keponakannya tenggelam gitu. Dan sebenarnya juga salah satu kesalahan pihak hotel karena nggak ada keamanan yang menjaga di sana dan kurangnya kontrol dari tantenya mungkin. Cuman menurut gua kenapa pihak keluarga nggak mau nge-otopsi jenazahnya cukup bisa dipertanyakan kenapa gitu. Karena kan nggak mungkin juga itu kolam dalam banget, sedangkan tantenya juga udah dewasa kan, lumayan tinggi, jadi kayak aneh aja menurut aku kalau keluarga mereka menolak untuk autopsi jenazah. Paling itu sih. Saat insiden korban tenggelam dalam kolam renang jadi perhatian publik, di jagat maya, sosok pria telanjang dada yang tengah mandi beras bulog di sebuah gudang belakangan viral hingga memantik banyak komentar. Pada video tersebut, seorang pria tampak asik bercanda sambil terguling di atas tumpukan beras, lalu salah satu temannya melumuri tubuhnya dengan beras karungan. Insiden ini pun sontak jadi perhatian warganet, bahkan pihak Bulog. Belakangan aksi tersebut diketahui terjadi di sebuah gudang penampungan besar Bulog kawasan Gudang Banjar Kemantren 2 Surabaya. Sementara kejadian tersebut terjadi pada Selasa 19 Desember 2023 lalu saat proses pengarungan kembali beras sobek karena proses handling beras impor dari kapal sampai gudang. Usai pengarungan, seharusnya beras kembali diolah menjadi mesin rice to rice milik Bulog. Namun berkat aksi salah satu oknum pegawai gudang Bulog tersebut, nama kelembagaan Perum Bulog jelas tercoreng. Apalagi selama ini image beras Bulog kualitasnya dianggap buruk. Pihak Bulog sendiri memanggil oknum pegawai gudang dan menindak tegas hingga tindakan pemecatan. Apalagi aksi tersebut kian mencoreng nama Bulog. Lantas bagaimana reaksi selebriti dengan aksi konyol oknum pegawai gudang Bulog Surabaya tersebut? Ya jorok sih ya, karena kan beras itu kita dimakan sama masyarakat, walaupun ada step by step untuk mencuci beras, tapi tetap aja kita tetap harus menghargai makanan ya, menurut aku. Semoga ya ditindak dan gak ada kejadian yang sama seperti ini lagi sih. Semoga teman-teman juga bisa lebih menghargai makanan apapun itu bentuknya, walaupun belum jadi nasi atau belum jadi sesuatu yang siap dimakan, tapi tetap aja kalau emang itu makanan ya, semoga kita bisa lebih menghargai lagi. Di tempat berbeda, rupanya menggunakan smartphone seharga puluhan juta seolah dilarang atau tak boleh menunggangi kendaraan umum alias angkot. Tingkah nyinyir terhadap pemilik smartphone seharga puluhan juta itu terjadi setelah beberapa akun gosip memposting tangkapan layar berisi tingkah jahil salah satu warganet yang usul meledek seorang gadis yang mengenakan kaos hitam dan menggenggam smartphone mahal tapi duduk di atas angkot. Kalimat nyinyir itu berbunyi, "HP doang iPhone tapi naiknya angkot,
Red flag banget, tulis salah satu warganet nyinyir. Aksi nyinyiran ini rupanya tak mendapat reaksi positif dari warganet. Sebagian warganet justru mempertanyakan apa hubungan punya HP mahal dengan naik angkot kendaraan umum yang bisa dinaiki siapa saja. Ada pula yang menyanggah apakah ada kewajiban punya barang mahal harus selalu bawa mobil pribadi, bukankah jalan kaki atau naik sepeda pun boleh? Serta tentu banyak balasan lainnya. Bahkan selebgram sekelas Ria Ricis pun gemas dengan postingan itu, lalu menulis komentar, "Emang kenapa? Gak boleh naik angkot? Gak boleh ya?" Tulis Ricis. Ya, komentar nyinyir ini jelas kelewat batas. Apalagi tak ada hubungan logis antara punya handphone mahal dan naik angkot atau kendaraan umum. Lantas bagaimana reaksi selebriti lainnya? Setelah melihat beritanya, lucu ya. Emang kenapa kalau pakai iPhone naik angkot gak boleh? Bebas kan, namanya angkutan umum, itu siapa aja boleh naik. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya kalau misalnya si masnya nyinyirin si perempuan itu, ya mungkin pengen juga kali ya masnya punya iPhone. Kerja mas biar punya iPhone. Ya, buat ibu-ibu yang punya anak, buat bapak-bapak yang buat di pesawat dan lain-lain tuh lihat. Saya kasihkan 26 Desember 2023 setelah Natal ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Inilah video berisi aksi promosi Baim Wong dengan jajaran komputer, tablet, kardusan. Dalam video itu Baim menyatakan jika tanggal 26 Desember setelah Natal akan segera dijual dengan harga murah banget. Belakangan Baim disebut-sebut akan menjual satu komputer tablet keluaran merek ternama dengan harga 1 juta. Lagi bos. Ini Bro. Nih, siapa yang bilang ayo? Enggak, saya kasih harga murah 1 juta. Beneran nih, ini namanya menyambut 2024. Saya kasih hadiah. Udah lama nih kita nggak berbagi yang mantep banget, bener bos Q. Namun aksi tersebut langsung menuai reaksi dari warganet. Mulai dari yang mempertanyakan kualitas komputer tablet yang dijual, hingga yang mempertanyakan soal status legalitas cukai. Bahkan dari beberapa laman berita Instagram, aksi Baim ini tengah jadi pantauan pihak Bea Cukai karena diduga akan dilaporkan beberapa warganet yang meragukan keabsahan komputer tablet murah yang dijual Baim. Datang lagi? Datang lagi kok. Mana? Ini Astaga naga. Ini benar-benar, ya Allah, ampun. Ini mah kita ngasih ya buat orang ya. Oke. Mantep banget ya. Mantap dong. Gebrakan baru 2024. Lalu juga ini banyak banget, ini keren banget ini. Kalian kita berbagi banget nih ya. Keren nih. Baim sendiri kabarnya akan mengurungkan niatnya menjual komputer tablet murah setelah video promosinya memantik kontroversi. Bahkan ia disebut-sebut batal menjual ratusan iPad yang sempat dipajangnya. Lantas bagaimana reaksi Baim Wong? Ya itu kan tergantung orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakukan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu nggak sesuai dengan. Cuma kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng itu dorong banget, bingung saya juga, kok jadi gini ya saya. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah kan kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah, tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan apa itu, yang penting itu semua mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu, emangnya saya pembeli pertama, saya itu menjual apa pembeli pertama, kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya, kok jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah nggak apa-apa juga, saya cuma
saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyebutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi kayak begini, sampai dipaksain buat apa? Iya. Itu pasti akan sharing ke mereka semua gitu kan, masyarakat kalau kita tidak mengadakan giveaway atau misalnya kita mengadakan giveaway kita tidak pernah memungut biaya satu persatu, jadi kita kan selalu menggalang itu, tapi balik lagi itu kan di luar kemampuan kita gitu, tapi ya kita pasti akan melakukan yang terbaik. Ya, bagaimanapun harga mengikuti kualitas dan legalitas. Jika aksi jor-joran jual komputer tablet tanpa ada subsidi atau bagi-bagi hadiah hanya akan memantik kontroversi hingga terjadi pelaporan atas aksi Baim ini. Lantas bagaimana sikap Baim menghadapi beragam reaksi warganet yang membanjiri laman komentar miliknya? Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan kalau mereka tuh kadang itu jadi kenapa ya, takutnya pertanggungjawaban mereka kan sebenarnya kan mengirim opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawabnya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapanpun juga bisa, tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah, kalau misalnya dia juga begitu kita doain yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang itu. Pada capek kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya, dan ini kan puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang seharinya 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuman bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang kecil. Dengan yakin apapun yang apapun cobaannya dari kita, kalau kita Allah dan Allah kita bisa melewati dia.